Setelah kemarin sempat heboh karena chapter 95-nya yang dimana itu bisa dibilang manga atau chapter belum jadi, ini menjadi berita yang sangat menggembirakan tentunya karena cuma jeda 1 tahun dari season keduanya yang tamat bulan Juli kemarin. Tapi kata orang-orang movie-nya sangat bagus, bahkan lebih bagus dari Kimetsu no Yaiba untuk sekelas anime movie yang tayang di bioskop. Halo semuanya, Aruru Onigiri di sini di berita seputar otaku, yang dimana akan membawakan berita apa saja yang terjadi pada minggu ini di industri tentunya. Sebelumnya aku tanya dulu apa kabar kalian, semoga baik-baik aja ya kan. Nah, minggu ini ada berita-berita yang menggembirakan, namun ada juga berita yang tidak mengenakan. Jadi aku mulai aja dari berita yang tidak mengenakan, yaitu dari manga Kagurabachi. Setelah kemarin sempat heboh karena chapter 95-nya yang dimana itu bisa dibilang manga atau chapter belum jadi. Nah, pada minggu ini lewat akun @Kagurabachi_X dikabarkan kalau Kagurabachi chapter yang akan rilis pada tanggal 27 Oktober akan ditangguhkan atau libur dan akan lanjut kembali pada 4 November. Alasan dibalik liburnya Kagurabachi katanya karena alasan produksi. Menurutku ini mungkin berkaitan dengan chapter 95 kemarin yang dikejar-kejar deadline. Ya mungkin untuk memberikan ruang lah untuk author istirahat dan tentu saja agar bisa mengatur ulang waktunya agar kejadian yang serupa tidak terulang kembali. Ya semoga saja author sehat-sehat aja ya kan, karena memang ngejar deadline bikin 1 chapter per minggu itu sangat susah. Harus bikin ceritanya dan harus gambar juga ya kan. Nah, bagi kalian yang tidak tahu, manga Kagurabachi sendiri menceritakan seorang anak pandai besi terkenal yang telah menciptakan pedang sihir. Anak ini bernama Chihiro. Pada suatu ketika ada insiden yang menimpanya. Pedang sihir buatan ayahnya dicuri dan ayahnya juga dibunbun. Yang selamat pada insiden tersebut cuma Chihiro. Chihiro yang selamat bertekad untuk menemukan kembali pedang sihir tempaan ayahnya dan sekaligus membalaskan dendam ayahnya. Oke, satu itu aja berita buruknya. Sekarang kita masuk ke berita baik. Kusurya no Hitori Goto atau The Apotheker Diaries dikonfirmasi akan mendapat season 3 dan anime movie original yang diumumkan di VV perayaan ulang tahun kedua Kusurya di channel Toho Animation. Ini menjadi berita yang sangat menggembirakan tentunya karena cuma jeda 1 tahun dari season keduanya yang tamat bulan Juli kemarin. Bukan cuma diberikan season 3 tapi juga anime movie dengan cerita original dari sang author Natsu Hyuga. Bagi kalian yang tidak tahu cerita Kusurya menceritakan gadis muda bernama Mau Mau, anak dari seorang apoteker yang diculik oleh orang-orang tidak dikenal lalu dijual ke istana kerajaan sebagai pelayan. Ketika menjadi pelayan, Mau Mau ingin tetap menyembunyikan pengetahuan akan ilmu medisnya. Namun pada akhirnya bakatnya diketahui oleh Kasim bernama Jinshi karena Mau Mau sempat terlibat dengan peristiwa tertentu yang menyangkut nyawa manusia. Karena bakatnya telah diketahui, Mau Mau diangkat menjadi pelayan pribadi dari salah satu selir kaisar sebagai pemeriksa racun. Dia juga merangkap sebagai detektif dan ahli medis di istana harem. Anime season 3 sendiri akan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama akan tayang Oktober 2026, sedangkan bagian kedua akan tayang April 2027. Untuk movie-nya akan tayang Desember 2026 di Jepang. Oke, berita terakhir, movie Chainsaw Man yang mengadaptasi Rise Arc dari manganya telah menduduki puncak bioskop Jepang di peringkat pertama berturut-turut 5 minggu sejak penayangannya 19 September kemarin. Movie ini telah menghasilkan 6, miliar yen dengan total penjualan 4,26 juta tiket. Aku sendiri belum nonton movie-nya karena males banget ke bioskop, tapi kata orang-orang movie-nya sangat bagus, bahkan lebih bagus dari Kimetsu no Yaiba untuk sekelas anime movie yang tayang di bioskop. Ya aku sendiri nggak bisa membandingkan karena aku nggak nonton keduanya. Aku itu lagi nabung stamina agar bisa nonton movie live action 5 cm per second. Live action 5 cm per second sendiri di Jepang menduduki peringkat kedua tepat di bawah Chainsaw Man yang bertahan selama 2 minggu sejak penayangannya. Terjual total 710.000 tiket dan menghasilkan kisaran 1 miliar yen.
sejak penayangan tanggal 10 Oktober kemarin. Aku berharap movie ini bisa tayang di Indonesia, walaupun kemungkinannya kecil sih, tapi ya semoga aja biar aku nggak sia-sia nabung stamina. Oke, sampai di sini aja beritanya. Kalau ada tambahan atau kesalahan pada berita yang aku bawakan, silahkan koreksi di kolom komentar. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Seputar Otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial Seputar Otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.